kutipan tembang Ler Iler mengajak kita, ayo bangun, ayo bangkit, tetap semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya di sini, Sriani Widyastuti, bekerja sama dengan N8 TV Semarang dalam acara Secangkir Ilmu. Tak lupa, salam idola SMK Negeri 8 Semarang, inovatif, disiplin, kolaboratif. Sahabat NTV 8 Semarang yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan informasi tentang konsep budaya. Kira-kira apa saja yang ada dalam konsep budaya ini? Yang pertama diantaranya adalah definisi budaya. Kemudian ada wujud kebudayaan. Kemudian selanjutnya ada unsur kebudayaan. Yang keempat adalah ekspresi seni dalam kehidupan masyarakat. Untuk definisi budaya, budaya atau kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Untuk pengertian budaya menurut salah satu tokoh kita, diantaranya adalah Kuncoro Ningrat. Beliau mengatakan bahwa budaya merupakan sebuah sistem, gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupannya yang bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dalam belajar. Jadi, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya kita bahas tentang materi wujud kebudayaan. Nah, untuk wujud kebudayaan kita bagi menjadi 3, yaitu gagasan, kemudian aktivitas, dan artefak. Ya, apa itu gagasan atau wujud ideal? Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, ataupun peraturan. Contohnya, apabila kita berpijak pada kondisi di mana orang menemukan ide baru, bagaimana toh kita bisa bertahan hidup dan tetap eksis? Sebagai contoh lagi, bagi para artis dalam berkesenian, kemudian berdagang atau berjualan secara online. Untuk pembelajaran yang biasa dilakukan secara tatap muka, dalam kondisi yang sekarang ini, agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, maka muncul ide atau aturan, yaitu diberlakukannya pembelajaran secara daring. Kemudian untuk aktivitas atau tindakan. Ya, aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Contohnya dalam berkesenian, ada yang melakukan aktivitas pergelaran wayang kulit. Ya,
Ada juga yang melakukan aktivitas dengan bermain piano. Ada juga yang melakukan aktivitas menggambar atau melukis. Selain itu, ada juga yang melakukan aktivitas dengan berolahraga pagi. Ada juga yang melakukan aktivitas yaitu berbelanja. Ya, tetapi dalam kondisi yang sekarang ini, untuk berada di luar rumah harus tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan atau wujud fisik yang berupa hasil dari aktivitas, dari perbuatan dan karya manusia dalam bermasyarakat, baik itu berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat maupun didokumentasikan. Ya, sebagai contoh di sini, Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan peninggalan sejarah, merupakan 7 keajaiban dunia yang sudah diakui oleh dunia, yang mendapatkan label UNESCO Heritage Site. Ya. Contoh yang lain yaitu tentang pementasan tari olek yang ada di daerah Bali. Next, pemirsa N8 Semarang yang berbahagia, untuk unsur-unsur kebudayaan kita bagi menjadi 7. Yang pertama adalah bahasa, untuk yang kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, yang keempat adalah peralatan hidup dan teknologi, yang kelima adalah sistem mata pencaharian, yang keenam adalah sistem religi, dan yang ketujuh adalah kesenian. Kita bahas satu-satu. Ya, mengenai bahasa. Di belahan dunia terbagi menjadi berbagai macam negara. Di samping itu juga bahasa. Bahasa internasional yang kita kenal diantaranya ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Jepang, ada bahasa Arab. Nah, apakah hanya bahasa internasional yang kita punya? Tidak. Kita juga mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, yang saya komunikasikan ini adalah contoh dari penggunaan bahasa Indonesia. Satu contoh kalimat yang nanti akan digunakan untuk selanjutnya. Kamu mau kemana? Ya. Nah, dari kalimat kamu mau kemana, kita translatekan lagi, kita sampaikan ke dalam bahasa daerah atau sebagai bahasa ibu. Ya, saya berikan contoh, salah satunya tadi, kamu mau kemana? Ditransit ke dalam satu daerah. Rika kiar mari ngendi? Nah, itu salah satu contoh bahasa daerah yang ada di daerah Banyumas. Kita transitkan lagi ke dalam bahasa yang lain. Panjenengan badhe tindak pundi. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan bahasa yang ada di daerah Solo, Semarang, Jogja dan sekitarnya. Ada lagi bahasa kane kemane. Itu adalah contoh dari bahasa Bangka Belitung.
kita lanjutkan lagi pada sistem berikutnya, yaitu sistem pengetahuan. Buku diibaratkan sebagai pohon ilmu. Kita mau belajar apa toh? Ya. Kita akan mempelajari apa toh? Mungkin ada ilmu alam, mungkin ada fisika, ada juga matematika, ada juga kesenian, ada juga pariwisata dan sebagainya. Itu semua adalah macam-macam bentuk ilmu. Nah, apakah ilmu-ilmu itu hanya didapat di zaman sekarang? Tidak, ya. Di zaman dahulu nenek moyang kita juga sudah mengenal ilmu pengetahuan. Bukti dari adanya ilmu pengetahuan sudah ada, yaitu berada di Gua Leang-Leang, berada di daerah Sulawesi. Apa yang ada dalam materi atau pengetahuan yang ada di sana, yaitu adanya gambar telapak tangan yang berwarna merah. Kemudian lagi ada gambar babi hutan. Untuk selanjutnya, nah, di zaman sekarang ini ilmu pengetahuan banyak sekali kita dapat. Contohnya saja yang berada di SMK Negeri 8 Semarang. Ada 2 kompetensi keahlian, yaitu di bagian informatika. Di situ ada rekayasa perangkat lunak. Kemudian lagi ada juga multimedia, ada juga lagi teknologi komputer dan jaringan. Apa toh yang dihasilkan dari program tadi? Misalnya RPL tadi akan menghasilkan para programmer. Kemudian untuk multimedia akan menghasilkan web design atau desain grafis atau fotografi, percetakan dan masih banyak lagi. Kemudian untuk TKJ bisa menghasilkan jasa jaringan, troubleshoot, perbaikan sistem dan sebagainya. Next, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Ya. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita itu hidupnya sudah mulai mengelompok. Mereka tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya, mereka saling bekerja sama. Bagaimana hidupnya? Hidupnya mereka tidak lagi menetap, tetapi mereka masih berpindah-pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain atau yang biasa disebut dengan nomaden. Nah, dalam perkembangannya di dunia sekarang ini, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial bisa kita jumpai. Di antaranya ada RT, kemudian ada RW, kemudian ada Karang Taruna, kemudian lagi ada OSIS, kemudian ada Pramuka, ataupun organisasi peduli lingkungan. Pemirsa N8 TV Semarang yang berbahagia, kita lanjutkan materinya yaitu tentang sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, Anda tahu toh yang namanya batu? Apakah ada batu yang runcing? Ya, rata-rata batunya agak tumpul ya. Kemudian lagi bambu. Nah, batu dan bambu itu digunakan oleh para nenek moyang kita sebagai alat untuk mencari makan ataupun untuk berburu untuk mendapatkan makanan. Hanya sebatang kayu, sebongkah batu untuk menggali ubi, mencari makan untuk bisa dimakan dalam kehidupan sehari-hari.
berkembanglah sekarang ya penggunaan alat hidup yang terbuat dari tanah liat. Di antaranya ada yang namanya tembikar, kemudian cobek ya, kemudian lagi anglo, kemudian lagi ada kendil, ada kuali. Itu semakin berkembang. Berkembang lagi yang sekarang ini sungguh-sungguh sangat hebat, yang katanya anti lengket ya, panasnya oke, yang biasa kita sebut dengan penggunaan alat teflon ya. Kemudian lagi alat komunikasi. Nah, pemirsa, pernahkah kalian atau Anda semua melihat apa itu namanya kentongan yang terbuat dari bambu? Ya, siji raja pati yo mas yo, loro ana maling yo mas yo. Nah, itulah alat komunikasi yang biasa digunakan masyarakat pada zaman dahulu. Bagaimana tahu untuk mengetahui adanya masyarakat yang meninggal dunia atau masyarakat yang sedang sakit atau ada bencana alam dan sebagainya. Alat komunikasi kentongan inilah yang dijadikan sebagai perlengkapan di masa itu. Tumbuhlah, berkembanglah yang sekarang ini setiap manusia, hampir setiap manusia itu pegang HP. Ya. Di mana kring, halo. Nah, apa yang kita tuju, apa yang kita butuhkan langsung dapat. Nah, untuk yang ketiga ini adalah alat transportasi. Mungkin Anda semua pernah naik dokar atau naik andong? Ya, bagaimana bunyinya? Totak, 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 totak. Nah, itu salah satu contohnya. Dulu ketika saya masih kecil, mau naik andong pun sangat takut karena ketika kita naik ya akan lari ke belakang. Waduh. Nah, yang paling lebih menyenangkan lagi itu ketika duduk di belakang kudanya. Yang jadi mengenang itu adalah ekor kudanya bergibas ke sana, bergibas ke sini. Nah, itulah contoh alat transportasi yang pada zaman dahulu yang sampai sekarang sudah mulai tersingkirkan. Nah, transportasi yang ada di zaman sekarang ini diantaranya ada yang sekarang kita kenal ada gokar, kemudian lagi ada kereta api, ada pesawat terbang dan lain-lainnya. Baik pemirsa N8 TV Semarang yang berbahagia, kita lanjutkan lagi ke sistem mata pencaharian. Kita untuk mata pencaharian ada yang berburu, ada yang berdagang, ada yang mencari ikan atau nelayan, kemudian ada yang jadi seniman, ada yang pegawai kontrakan, pegawai kantoran dan sebagainya. Nah, untuk yang berdagang itu tidak hanya berada di pasar tradisional, ada juga yang berdagang menggunakan pasar modern, lebih antik lagi, yaitu berdagang menggunakan kapal air. Kira-kira bisa kita jumpai di mana itu? Berada di daerah Kalimantan, karena daerah sana itu banyak sungai-sungai. Lanjut, sistem religi. Untuk saat ini, agama yang diakui di Indonesia ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk kegiatan dari masing-masing agama, ya, sebagai contoh,
dalam agama Islam. Umat Islam kalau waktunya sholat, mereka berbondong-bondong datang ke masjid, sholat berjamaah bersama, berjejer-jejer. Itu sebelum COVID. Akan tetapi di masa sekarang ini harus menggunakan protokol kesehatan, ya, menggunakan jarak kurang lebih berapa meter, 1 sampai 1,5 meter. Kemudian di samping itu kita juga harus menggunakan masker. Ya, apakah itu berlaku untuk agama Islam saja? Tidak. Ya, semua yang menganut agama baik itu Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan kepercayaan, mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, masalah kesenian. Nah, untuk kesenian dibagi ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, dan seni teater. Nah, untuk materi ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya yaitu tentang ekspresi seni dalam kehidupan masyarakat yang masih dipertahankan. Kira-kira apa saja toh budaya-budaya kita yang masih bisa dipertahankan? Salah satunya adalah wayang kulit. Ya. Wayang kulit ini bisa disaksikan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Wayang kulit diciptakan oleh Sunan Kalijaga sebagai siar itu apa? Penyebaran agama Islam. Nah, saat itu Raden Patah sebagai raja pertama di Demak dari tahun 1478 sampai 1520. Selain itu, ada juga tari serimpi. Ya, tari serimpi ini pada zaman dahulu hanya ditarikan di kerajaan-kerajaan atau istana-istana. Tari serimpi ini melambangkan kesopanan, lemah lembut, lemah gemulai. Untuk selanjutnya, yaitu materi tentang gamelan Jawa. Sangat-sangat luar biasa. Ternyata gamelan Jawa itu tidak hanya disukai oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi disukai oleh orang-orang asing. Ya. Di antaranya ada dari Amerika, ada dari Jepang, ada dari Inggris. Banyak yang belajar di Indonesia tentang gamelan Jawa. Apa toh yang ada di gamelan Jawa? Dengan kita memainkan, dengan kita mendengarkan, hati kita akan merasa nyaman. Selanjutnya ada ritual kirap 1000 apem. Ritual kirap 1000 apem ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali pada kerajaan atau berada di daerah Solo ataupun Jogja. Selanjutnya tidak hanya itu, banyak juga kegiatan yang lain, diantaranya adalah keris senjata tradisional. Biasanya dilakukan pada 1 Suro. Kemudian lagi kegiatan yang lain diantaranya adalah Sendera Tasik Ramayana. Bisa kita lihat pada pertunjukan di halaman Candi Prambanan, hampir setiap hari ada. Kemudian selain itu ada rumah adat dan pakaian adat. Next. Nah, satu kegiatan yang ada di Kota Semarang yang tidak bisa kita lupakan. Apa itu namanya? Yaitu dugderan. Atau yang biasa disebut dengan warak ngendok. Apa toh itu dugderan? Dugderan merupakan
festival khas Semarang yang menandai dimulainya awal ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Simbol yang digunakan adalah waragendok, yaitu sebagai perpaduan, perlambang dari masyarakat Jawa, kemudian ada masyarakat Arab dan masyarakat Cina. Kirab budaya ini dimulai dari Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, dan kirab ini diikuti oleh berbagai peserta dari berbagai kalangan. Ada yang dari sekolah, ada yang dari organisasi masyarakat dan lainnya. Satu ketinggalan dan juga tidak boleh ketinggalan yaitu lagu Gambang Semarang. Tempat penari kian kemari, jalan belenggang aduh. Ya, lagu tersebut akan terus berkumandang, akan terus dipromosikan. Kira-kira berada di mana? Bisa kita jumpai. Ya, di stasiun kereta api, di bandara yang ada di Jawa Tengah. Nah, demikian paparan tentang konsep budaya. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.